Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh adik Zahran tadi, bahwa pada malam hari ini kita akan mengkaji secara singkat tema yang berjudul menemukan jati diri dalam keheningan malam. Ini merupakan tema bukan pilihan saya, tetapi pilihan daripada pengurus Masjid Al-Muhajirin. Tema ini berat. Kenapa? Karena tidak hanya sebatas teori atau ilmu yang cukup kita pelajari, tetapi kita tidak bisa merasakan apa manfaat daripada hasil tema ini kecuali dengan kita jalani secara istiqomah terus-menerus, sehingga Allah mencurahkan, menurunkan banyak limpahan manfaat rahmatnya kepada kita yang mau mengamalkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mencari jati diri dalam keheningan malam. Jati diri itu adalah identitas kita. Siapa sebenarnya kita? Kalau kita sudah tahu siapa kita, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tidak salah melangkah, tidak salah arah, dan sesuai dengan kodratnya kita sebagai orang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara teori, secara keilmuan, Al-Quran telah banyak menyebutkan sebenarnya siapa diri kita. Di dalam surat Ad-Dzariyat, Allah telah berfirman, dan tentunya kita semua sudah tahu, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua untuk menyembah aku. Liya'budun dari bahasa akar kata ain ba'dal, yaitu abd. Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Para hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih pada berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati. Ketika orang-orang bodoh berbicara kepada hamba-hambanya Allah tersebut, maka balasan dari hamba-hambanya Allah itu adalah memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali redaksi di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita ialah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada yang bersedekah, berinfak, tulisannya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, karena tidak mau disebutkan namanya. Tetapi apakah kita sudah benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hamba itu bahasa halus daripada istilah budak. Sekali lagi, hamba ialah kata lain daripada budak. Kalau kita pahami, budak itu tergantung tuannya, budak itu tergantung sayyidnya. Kalau dalam urusan ini, budak itu tergantung Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, tenang saja bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Rahman Rahim, yang Maha memberikan belas kasih sayangnya yang luar biasa kepada setiap hambanya. Tetapi pun demikian, azabnya juga luar biasa bagi hambanya yang sudah keterlaluan, hambanya yang sombong, mencongkakkan dirinya,
atau tidak mau mentaati aturan-aturannya. Sekali lagi, jati diri kita ialah seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ialah hambanya Allah, tentunya apapun yang telah diperintahkan Allah, siap gerak, siap untuk kita jalankan. Apapun yang telah menjadi larangan Allah, maka sam'an wa ta'atan untuk kita hindari dan kita jauhi. Pun demikian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta memberikan kemulusan bagi kita untuk benar-benar menjadi hambanya. Tidak mudah bagi kita untuk menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah, beliau menjelaskan, ini seorang pakar yang luar biasa penelitiannya dalam urusan agama Islam yang kemudian benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dalam setiap diri manusia itu ada 3 sifat. Setiap manusia ada 3 sifat yang pasti dipunyai. Yang pertama adalah sifatul bahaim, sifat kebinatangan. Yang kedua adalah sifatus syayatin, sifat syaiton. Dan yang ketiga adalah sifatul malaikah, sifatnya malaikat. Percaya maupun tidak, sifat ini pasti dimiliki oleh kita sebagai seorang manusia. Sifatus syayatin, sifatul bahaim dulu. Sifatul bahaim, sifat kebinatangan. Persis kita itu ada kemiripan dengan binatang. Binatang tidur, kita tidur. Binatang melek, kita melek. Binatang cari makan, kita cari makan. Binatang haus, kita juga haus. Berarti sama seperti binatang dalam urusan kebutuhan biologis. Yang kedua adalah sifatus syayatin, sifatnya setan. Artinya apa? Kita mempunyai suatu dorongan untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Buktinya banyak sekali hambanya Allah yang terjerumus dalam keburukan. Kita bersyukur di sini. Kalau yang di sono-sono belum tentu menjalankan ketaatan, banyak yang menjalankan keburukan, berarti sedang mengamalkan sifatus syayatin. Yang ketiga adalah sifatul malaikah. Malaikah itu sifatnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita patuh kepada Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah, pada waktu itu berarti kita sedang menjalani yang namanya sifatul malaikah. 3 ini bergelayut dalam diri kita. Ketika kita sudah tahu kita itu hambanya Allah, mari kita hayati diri kita ini setiap waktu, setiap hari. Bagaimana kehidupan kita? Apakah dominan sifatul bahaim, apakah sifatus syayatin, atau sifatul malaikah? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada kita untuk muhasabah. Pada setiap malam diperintahkan untuk muhasabah, introspeksi diri. Sebelumnya telah menjalankan apa saja. Ini sangat penting. Pada setiap malam, oleh karena itu para wali, para sufi, para ulama, beliau menerangkan, jikalau orang bermaksiat di malam hari, apapun maksiatnya, minum khamr, zina, yang mereka katakan itu nikmatnya luar biasa, tetapi itu tidak ada apa-apanya bagi orang-orang yang telah merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya untuk bergelayut dengan Allah pada waktu di malam hari, utamanya di sepertiga malam terakhir. Itu berarti sudah menemukan kenikmatan sifatul malaikah. Setiap malam kita muhasabah. Pada waktu hari tadi dominan sifat kebinatangan. Contohnya, ya tidak berdosa, tapi banyak tidur, tetapi banyak makan, tetapi banyak ngobrol. Tidak ada hibahnya memang, tetapi ternyata itu masih umum seperti binatang. Atau ternyata banyak berbuat buruknya, banyak menghibah, puasa, tetapi banyak melakukan perkara-perkara yang dosa, berarti sifatus syayatin. Tetapi ternyata kemudian kita resapi lagi, alhamdulillah banyak kebaikan, berarti sifatul
malaikat setiap malam kita seperti itu, maka para ulama, para wali-walinya Allah memberikan pengalamannya kepada kita semua. Jikalau seseorang duduk pada waktu pertengahan malam, khususnya pada sepertiga malam terakhir, fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakur, muhasabah, menghayati apa yang telah dia lakukan. Jikalau baik, dia alhamdulillah. Jikalau buruk, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan timbul cahaya, matanya akan keluar air mata, pikirannya akan menjadi terang benderang, hatinya akan luar biasa cahayanya, sehingga dia menjalani kehidupan ini apapun kondisinya, apapun keadaannya, akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Bahasanya para wali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, lazat, kelezatan, manis yang luar biasa bagi orang yang telah merasakan nikmatnya mujahadah, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam. Semoga dengan kajian singkat ini kita termotivasi, utamanya di 10 akhir Ramadan ini, untuk beriktikaf, untuk sering-sering berzikir kepada Allah, bertafakur, sehingga memberikan efek kepada diri kita untuk menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, semakin asyik dengan Allah, semakin enak dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.